Kemanusiaan Yesus dalam pengertian ini tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena mempunyai awal tapi tidak punya akhir. Ya, sama juga kita manusia. Jadi sekarang kita masuk di prosesi pensyahadatan saudari Ayu Saputri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illa Allah. Kita ulang ya. Kita kembali kedatangan tamu yang sangat terhormat, calon mu'alaf, yaitu saudara kita Bapak Budi Tunggal dari Banten. Dan baru seminggu yang lalu kita mensyahadatkan 2 orang saudari kita di sini, dan hari ini kembali kita akan menyaksikan pensyahadatan saudara kita Pak Budi Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana semakin hari semakin banyak orang-orang yang dari luar Islam kemudian berpindah keyakinan masuk agama Islam ya. Dan ini tentu juga efek dari seringnya terjadi perdebatan ataupun diskusi lintas agama ya, baik itu dari pihak Kristen yang awam sampai ke tingkat pendetanya. Seringkali kita saksikan berdebat dengan saudara-saudara Muslim kita tentang Tuhan yang sebenarnya. Nah, disitulah kemudian terjadi banyak orang-orang yang dari luar Islam, mereka berpikir ya tentang apa saja yang dijelaskan oleh para debater Kristen ini, apalagi seorang pendeta yang tentunya menjadi contoh dan panutan bagi jemaat Kristen ya. Tentu mereka akan berpikir setiap kali apa yang disampaikan oleh debater Kristen ini. Nah, begitu juga baru beberapa waktu yang lalu ya, kita ketahui pendeta MYM yang berdiskusi dengan Ustadz Azuma, dan di situ sangat jelas sekali bahwa pendeta ini menyatakan bahwa Tuhan yang mereka yakini itu terdiri dari 2 natur ya. Ada natur Allahnya dan ada natur manusianya. Nah, disinilah tentu orang-orang akan berpikir kenapa yang namanya Tuhan bisa terbagi-bagi ya, berarti itu tidak lagi bisa disebut sebagai esa atau tunggal, yang bukanlah angka-angka yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, efek dari diskusi tersebut ternyata membawa berkah bagi kita sebagai umat Muslim, dan pastinya itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seringnya para umat Kristen ini mendengar debat ataupun diskusi yang sebenarnya itu menjadikan blunder untuk mereka sendiri yang berdebat ya, karena efeknya akan banyak orang-orang memeluk agama Islam. Nah, begitu juga di video ini kita akan menyaksikan
ada 2 orang saudari dan saudara kita yang memeluk agama Islam, yang satu berasal dari Makassar ya, yang bernama Ayu Saputri, dan juga dari Banten yang bernama Pak Budi Tunggal. Nah, bagaimana proses persyahadatan mereka berdua, dan juga bagaimana sedikit yang mendasari mereka kemudian untuk mau memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimat syahadat yang nantinya akan kita dengar bersama, dan mereka juga akan dibimbing oleh kedua orang ustadz kita. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Kemanusiaan Yesus dalam pengertian ini tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena mempunyai awal tapi tidak punya akhir. Ya, sama juga kita manusia. Jadi firman itu tetaplah firman Allah yang kekal, sekarang mengambil natur manusia. Sehingga naturnya ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah di kesempatan hari ini ya, kita sudah ada adik kita ini bernama Ayu Saputri Dastra ya, ada Ayu Saputri Dastra. Adik Ayu ini menghubungi saya itu kurang lebih sepekan yang lalu ya, sepekan yang lalu beliau terpanggil lah, kita katakan terpanggil untuk memeluk Islam, dan punya perjalanan juga yang boleh dikata mungkin nanti beliau share ke kita ya, sedikit mungkin. Nah, jadi hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, itu tidak kecuali harus dicari. Hidayah itu bukan sesuatu yang datang sendiri, tidak. Seperti halnya ilmu, itu harus juga didatangi. Itu juga hidayah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu punya inisiatif dulu untuk merubah dirinya sendiri. Jadi ini dari Ayu ini santri-santri Pondok IT Nur Maulida. Jadi ini semi pesantren. Nah, bisa dikatakan semi pesantren karena tidak full pesantren. Separuhnya itu belajar ilmu-ilmu komputer. Nah, begitu juga mencari ilmu itu, ya, ilmu itu tidak bisa didapat dengan berleha-leha, bersantai-santai. Ilmu itu harus diburu, dikejar, dicari. Seseorang itu harus mendatangi ilmu. Demikian juga halnya hidayah. Dicari pun, hidayah itu belum tentu dapat kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ingin sekali agar pamannya ya, ingin sekali pamannya itu masuk Islam ya. Tapi diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Bahkan yang dicintai Nabi sekalipun, hidayah itu tidak bisa Nabi SAW berikan. Jadi hidayah itu adalah betul-betul karunia Allah. Apalagi hidayah Islam, ya. Kita yang sudah lahir sudah diperkenalkan Islam, bahkan lahir sudah diazankan, itu sebuah hidayah. Sebagian saudara-saudari kita
memburu hidayah, mencari Islam itu. Ya, salah satunya seperti contoh Ade Ayu. Ya. Bisa dicerita sedikit, ada kepingin lihat masuk Islam itu di umur berapa? Umur 22 tahun. Dan sekarang berarti umurnya sudah 28. Berarti ada rentang waktu yang cukup lama ya, 6 tahun. Ini bayangkan. Dan itu terjadi pergolakan batin yang ya, apa yang dirasakan itu, kalau boleh tahu? Ya itu, seperti itu, bahwa tadi yang beliau katakan, diri beliau, ya, agar supaya bisa betul-betul yakin dengan agama Islam ini, karena agama Islam tidak main-main ya, gitu ya, bukan main-main. Jadi betul-betul menunggu waktu. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah diberikan hidayah ini, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada namanya itu momentum. Ya, momentum itu ketika misalnya ada titik-titik di dalam hidup yang boleh jadi itu merupakan pertanda Allah ingin kebaikan untuk manusia. Misalnya contoh ya, ini kita bicara konteks hidayah. Misalnya contoh, kita bertemu dengan seseorang teman lama, ya. Kemudian teman lama ini dia ceritakan kepada kita tentang bagaimana dia berubah. Ya, kita punya teman dulu, ceritanya nakal sama-sama dulu. Tiba-tiba kita ketemu dia dan dia sudah berubah. Nah, teman kita ini dia coba mengajak kita. Misalnya pas jam-jam sholat, dia ajak, ayo kita sholat. Dulu sama-sama tidak sholat. Tetapi ketika dia sudah hijrah, bahasanya sudah hijrah, dia ajak kita sholat. Ini pertanda baik atau tidak? Pertanda baik kan? Nah, itu bisa jadi satu titik yang merubah hidup kita. Atau misalnya tidak sengaja, ya, dengarkan lantunan orang mengaji, orang Quran. Indahnya lantunan ini menyentuh sampai ke relung hati, akhirnya teringat Allah. Ini juga bisa jadi satu titik. Itu semua adalah panggilan-panggilan yang Allah berikan kepada manusia. Dan setiap orang pasti punya pengalaman itu. Ada masa-masa di mana kita pasti mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan musibah yang menimpa boleh jadi itu juga salah satu sarana yang Allah inginkan kita untuk dapat hidayah. Ada satu orang anak dulu pernah dia nakal sekali, ya, saking nakalnya orang tuanya itu menangis berkali-kali, ya, menangisnya terus-menerus orang tuanya, khususnya ibunya. Tapi ketika misalnya ibunya meninggal, lantas dia tersadar, ya, tersadar ibunya dulu yang sayang kepada dia itu, yang suka dia buat menangis, akhirnya tiada. Alhasil hari itu menjadi momen yang sangat menyedihkan. Dia sedih sekali. Saking sedihnya dia berjanji dia tidak akan berbuat yang sama lagi. Itu momen. Bahkan musibah itu bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah yang bagus. Makanya ya di semua kehidupan kita ini harus selalu belajar, ya, khususnya sama anak-anakku ini, ya, kita belajar. Misalnya kita lihat ada Ade Ayu, bagaimana beliau juga punya hasrat, beliau belajar. Nah, belajarnya beliau ini harus kita pelajari, ambil hikmah di situ. Ya, kita saja yang dilahirkan Islam dengan agama kita cuek bebek, iya, cuek bebek.
kita malas belajar Quran, malas mengaji, malas mendalami agama. Ini ada saudara-saudara kita yang berusaha, ya, ada bahkan yang harus rela meninggalkan anak dan keluarganya. Ya, kalau dia ayo didukung ya sama keluarga, dikasih ini. Ya. Kalau saya mau tanya, ini mungkin suaranya agak dulu waktu pertama kali bertemu dengan Islam lah, pengalamannya itu momen saat kapan? Jadi momennya itu masih anak-anak dulu ya, kecil itu udah mulai tahu Islam. Apalagi memang kan Sulawesi ya, pasti kan ya banyak lah, mayoritas lah, ya mayoritas. Dan terus pernah tidak dengar-dengar ceramah? Apakah dari mana? Sering. Nah, apa yang paling berkesan dari ceramah-ceramah itu? Tidak ada yang dibeda-beda, semua sama ya. Ya. Sebentar ya. Jadi pengalaman waktu mendengarkan ceramah-ceramah itu berkesannya itu soal wanita malah ya. Yeah. Dalam Islam wanita itu diangkat derajatnya. Yeah. Jadi betul kalau kita bicara di zaman Rasulullah, zaman itu perempuan ya diapakan itu hidup-hidup karena dianggap beban bagi keluarga, tidak bisa dijadikan dia tidak bisa diikutkan perang, cari uang susah karena fisiknya, bahkan rawan jadi tawanan di zaman perang dulu, sampai dia orang diceritakan itu Umar bin Khattab itu waktu dia tahu anaknya perempuan di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam, matanya memerah, mata Umar itu memerah saking dia mendengar anaknya itu perempuan. Jadi menunggu istrinya lahir dan kemudian dia tahu bahwa istrinya itu dikabarkan bahwa istrinya perempuan, itu momen yang sangat dia benci. Tapi diangkat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan kita adalah takwa. Takwa itu artinya lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu pernah ingin nggak, maksudnya cari tahu bagaimana sih cara masuk Islam? Iya. Waktu itu sempat kayak teman dia bilang kalau Islam itu kepentingan Ustaz atau datang ke masjid, tapi tekadkan dulu hatimu, yakinkan dulu, jangan tiba-tiba berubah. Dan alhamdulillah akhirnya pada hari ini sudah tetap punya ketetapan hati ya untuk masuk. Jadi dalam agama ini tidak ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa agama kita ya. Kalau orang mau menyuruh siapa yang mau beriman, wal-yu'min, silakan. Siapa yang mau kafir, silakan. Allah itu silakan. Ini pilihan. Ini pilihan. La ikraha fid din. Man syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Tidak ada paksaan dalam agama. Khususnya dalam agama Islam ini tidak ada paksaan, ya. Jadi
yang kita tahu bahwasanya apabila hidayah Allah itu sudah datang kepada seseorang, tidak ada yang bisa menahannya. Ya, man yahdihillah, wala mudhillalah. Ya. Orang siapa yang Allah sudah berikan hidayah itu sudah tidak ada yang bisa tumbuh lagi, tumbuh lagi. Begitu pula sebaliknya, wa yudlil fala hadiya. Ya, siapa yang ini bukan Allah menyesatkan, tetapi dia sendiri ya. Falam mazabu azaballahu qulubahum. Banyak manusia itu yang justru mencari kesesatannya sendiri. Allah sudah kasih hidayah, kasih jalan begini, kasih. Tapi dia mau sendiri cari jalan. Akhirnya dia tersesat dengan sendirinya. Nanti ketika dia kembali kepada Allah, baru lagi diberikan lagi hidayah. Ya, mungkin demikian ya, kita dengarkan tadi sekilas saja. Mungkin ada yang mau bertanya sama Ade Ayu sebelum kita mulai proses data. Yang mau tanya dari ini, saya tanya. Jadi ini ada ini sudah tanya tadi. Mungkin bisa di sini di depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita masuk di prosesi pensyahadatan saudari Ayu Saputri. Yang pertama kita tanya ulang lagi ya. Ini betul-betul bersyahadat, ingin bersyahadat, tidak ada paksaan dari keinginan diri sendiri. Tidak ada motivasi mau apa. Betul-betul ingin masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ada dua. Ini ada surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini surat pernyataan ini kami pegang untuk bukti bahwa tidak ada paksaan. Ya. Saya silakan ditandatangani dulu. Sebelum saya adaptasi. Ditandatangani. Oke, sekarang kita mulai syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Allah. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad hamba dan utusan Allah. Alhamdulillah. Ya baik ya. Sesederhana itu. Demikianlah seseorang itu berpindah ke Islam hanya dengan syahadat. Ya. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat terhormat, calon mu'alaf, yaitu saudara kita Bapak Budi Tunggal dari Banten. Beliau hadir ke pesantren kita dengan niat ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ingin masuk agama Islam. Alhamdulillah atas kesadaran pribadi beliau. Dan baru seminggu yang lalu kita mensyahadatkan 2 orang saudari kita di sini, dan hari ini kembali kita akan menyaksikan pensyahadatan saudara kita Pak Budi Tunggal. Alhamdulillah setelah
bincang-bincang dengan beliau, latar belakangnya kenapa ingin masuk agama Islam. Tentu alasannya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang menyatakan pindah agama itu pastilah karena adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam ini Pak Budi, tidak boleh orang dipaksa dan tidak boleh orang terpaksa. Ya. Karena Al-Qur'an punya konsep la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya indahnya agama Islam ini, seseorang itu pindah agama tidak boleh dalam keadaan yang terpaksa. Apalagi dengan iming-iming materi, ya. Kalau Pak Budi bukan beliau iming-iming materi, malah beliau ingin mengasih materi. Ya, beliau secara ekonomi sudah mapan, ya. Mustahil Pak Budi masuk agama Islam saya sogok. Karena uang beliau lebih banyak dari saya. Betul tidak? Nah, tentu beliau menyatakan ingin masuk agama Islam adalah karena kesadaran pribadi, membandingkan karena banyak bergaul dengan orang-orang Islam, beliau kebetulan pebisnis dan lingkungan bisnisnya adalah kebanyakan umat Islam. Beliau tadi bercerita yang mendorong beliau ingin masuk agama Islam karena melihat teman-teman pergaulannya semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa dipercaya, sehingga itu merupakan representasi daripada agama Islam yang ada dalam bayangan beliau. Alhamdulillah. Cuma saya ingatkan Pak Budi, setiap orang yang pindah agama adalah haknya masing-masing. Tetapi poin yang paling penting adalah setelah kita pindah agama itu, tidak boleh kita menjelekkan agama lain. Tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya. Karena Al-Quran dengan tegas melarang. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ إِلْمٍ. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama yang lain. Karena kalau kamu ejek agama lain, dia nanti akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Betul? Nah, ini adalah salah satu keindahan daripada agama Islam yang selalu setiap pensyahadatan saya tekankan ini. Sebab kadang-kadang ada orang yang ketika akan masuk Islam itu Pak nggak dibimbing. Begitu dia masuk agama Islam baru belajar sedikit sudah menghina, mengejek agama lain. Agama sebelumnya tidak boleh dalam Islam. Ya, itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik Pak Budi, saya tidak ingin memperpanjang mukaddimah. Saya langsung saja verifikasi nama dulu. Nama lengkapnya Pak Budi? Budi Tunggal. Budi Tunggal, ya. Asli kampung dari Makassar. Sulawesi Selatan, ya. Betul. Kelahiran tahun berapa? 4 April 80. Tahun 80. Alhamdulillah, berarti kurang lebih 40-an tahun lah ya, 42 tahun. Masya Allah, ini adalah usia yang matang nih. Allah berikan hidayah di usia yang matang. Tapi orang tua dua-duanya tidak muslim ya? Iya betul. Saudara juga tidak muslim. Baik. Tadi saya sudah di awal menceritakan sedikit bagaimana latar belakang Pak Budi ingin masuk agama Islam. Apakah itu benar? Boleh ceritakan sedikit? Iya betul. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit ya, pada saat teman juga banyak ya kebetulan yang muslim. Ya. Jadi saya melihat dengan mata kepala kebaikan mereka dan ketulusan mereka, jadi ya saya dengan tulus dapat hidayah dari. Alhamdulillah. Jadi benar-benar karena membandingkan dari segi pergaulan ya. Subhanallah. Memang kadang-kadang betul kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu kata Nabi sangat bergantung kepada agama temannya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu bersahabat, kepada siapa kamu berteman. Nah, karena Pak Budi berteman sama orang Islam yang baik, akhirnya menjadi sebab Allah berikan hidayah kepada Pak Budi. Subhanallah. Jadi itu indah sekali Ustaz Sudirman ya. Masya Allah. Baik Pak Budi, apakah sudah tahu syarat masuk agama Islam sebelumnya?
Boleh dipegang mic-nya? Oh belum ya kayaknya. Belum tahu ya? Ya. Jadi syarat masuk agama Islam itu Pak Budi ada 2. Yang pertama, Pak Budi harus meyakini dulu bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang benar, dengan tidak untuk menjelekkan agama yang lain. Dalam hal prinsip kita meyakini, karena kita tidak boleh punya keyakinan yang ganda. Dalam hal yang prinsip kita wajib meyakini hanya Islam agama yang benar, maka yang lain tidak benar. Nah karena itulah kita pindah. Loh kalau sama-sama benar ngapain kita pindah? Betul tidak? Betul. Nah ini keyakinan kita begitu, tapi tidak boleh menjelekkan yang lain. Nah hanya saja kita meyakini Islam satu-satunya kebenaran. Kira-kira dalam hal ini Pak Budi sudah yakin? Sudah. Alhamdulillah. Masih percaya dengan agama sebelumnya? Tidak lagi. Iya. Tidak lagi ya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh punya kepercayaan 2. Ya. Baru yang kedua yang mutlak sebagai pintu gerbang masuk Islam ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat namanya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu tidak ada 1 menit Pak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini enggak 1 menit. Tapi dengan mengucapkan ini, Bapak resmi nanti pindah agama menjadi sebagai Muslim. Nah tentu ada konsekuensinya. Bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk agama Islam, tapi nanti setelah menjadi Muslim, ada kewajiban-kewajiban yang banyak di dalam agama Islam. Kira-kira Pak Budi sudah siap menjadi seorang Muslim? Siap. Sudah siap menjalankan semua perintah Islam? Siap. Tanpa ada paksaan? Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu silakan maju ke depan dikit. Saya minta duduknya begini saja. Ya. Ya. Pak Budi, karena ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Ya, ini lebih penting daripada semuanya yang ada di dunia ini. Hidayah itu sangat mahal, petunjuk Allah itu sangat mahal sekali, karena tidak diberikan kepada semua makhluk, tidak diberikan kepada seluruh manusia. Maka Pak Budi ini adalah orang yang paling beruntung. Dari sekian miliar umat manusia, Pak Budi menjadi salah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Islam ini. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, karena sudah siap untuk disyahadatkan, coba sebelum saya syahadatkan Pak Budi konsentrasi dulu. Tundukkan pandangannya, konsentrasi sedikit. Tundukkan pandangannya, konsentrasi sedikit. Ya, dengan pasang niat dalam hati, ya Allah, saat ini saya berniat memeluk agama Islam-Mu, dan saya akan meninggalkan keyakinan yang sebelumnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Silakan pasang niat dalam hati. Dalam hati saja, tidak usah diungkapkan. Niat, ya Allah, saya hari ini akan berniat memeluk agama Islam. Ya. Kemudian setelah itu Pak Budi coba berdialog dulu dari hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ucapan terima kasihmu kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada Pak Budi. Kalau tidak karena Allah memberikan hidayah, mustahil Pak Budi hari ini menyatakan ingin masuk agama Islam. Sudah siap Pak Budi? Baik. Silakan ikuti saya nanti. Tangan kiri pegang mic-nya, dekatkan mic-nya. Tangan kanannya coba begini. Ini adalah satu simbol bahwa Allah itu satu. Ya, Allah itu satu, tidak berbilang ya. Jadi begini adalah satu kalimat tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kembali lagi, Pak Budi benar-benar masuk agama Islam hari ini karena kemauan pribadi? Ya. Tidak ada paksaan? Ya. Tidak ada keraguan sedikit pun? Ya. Yakin Islam agama yang benar? Iya. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang.
Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi itu Muhammad itu adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Pak Budi sudah sah, ya, sudah resmi menjadi penganut agama Ya, Islam terima kasih Pak. setelah Pak Budi mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Pak Budi rasakan sekarang setelah menjadi muslim ini? Ya lega ya. Sudah lega. Sudah lega ya. Alhamdulillah. Ya, ada sedikit perasaan beda ya. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Pak Budi, karena sudah sah menjadi penganut agama Islam, saya akan memberikan beberapa kewajiban-kewajiban Pak Budi setelah masuk agama Islam. Yang pertama, sejak hari ini Pak Budi sudah wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Ya, sholat apa saja nanti kita bimbing. Yang kedua, Pak Budi kalau di bulan Ramadan, ini baru saja berlalu bulan Ramadan, sebulan dalam setahun wajib menjalankan ibadah puasa, ya. Kemudian yang ketiga, Pak Budi karena pengusaha, setelah menjadi muslim ini wajib mengeluarkan zakat, ya, dari hartanya 2,5% dari harta yang net. Jadi kalau sudah setahun, kemudian wajib dikeluarkan itu bukan sedekah. Kalau sedekah itu kan suka-suka kita. Kalau zakat ini seperti wajib, seperti pajak wajib, ya, 2,5%. Kemudian yang keempat, Pak Budi wajib melaksanakan ibadah haji 1 kali dalam seumur hidup, ya. Kayaknya ada bisa langsung daftar nih, ya, karena secara materi tidak ada yang kurang ya. Alhamdulillah. Amin amin. Kemudian Pak Budi wajib belajar menuntut agama Islam. Kita ini adalah pesantren mu'alaf, kumpulan para mu'alaf, orang-orang yang dapat hidayah seperti Pak Budi. Jangan sungkan-sungkan luangkan waktu untuk belajar. Sebab kalau hanya ikrar 2 kalimat syahadat saja tidak ada rasa apa-apa, ya, tidak merasakan kehebatan Islam. Tapi setelah kita belajar, tahu baca Al-Quran, insya Allah kita akan merasakan perbedaan yang signifikan antara Islam dengan agama yang sebelumnya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kedua orang saudara kita barusan ya, yang telah selesai mengucap 2 kalimat syahadat sebagai pertanda mereka resmi memeluk agama Islam. Dan tentu kita juga semua mendoakan mereka supaya tetap dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam tentunya. Nah, seperti yang di awal saya katakan bahwa semakin sering dan semakin banyak para debater Kristen mencoba untuk berdebat dengan saudara-saudara muslim kita, tentu ini akan memperjelas perbedaan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang datang dari manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Terutama sekali perihal masalah ketuhanan, dan ini adalah sesuatu yang sangat fatal ya di dalam beragama. Sebab kalau kita salah dalam menentukan serta memilih mana Tuhan yang benar, maka itu suatu kecelakaan bagi manusia tersebut ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua sebagai umat muslim mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang musyrik ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Dan jangan sampai kita seperti umat Kristen yang begitu beraninya untuk mendefinisikan Tuhan yang terbagi dari 2 natur dan segala macamnya ya. Dan itu bukanlah sifat dari Sang Pencipta itu sendiri. Dan mudah-mudahan ya kedepannya semakin banyak saudara-saudara kita yang dari
pihak Kristen memeluk agama Islam, dan tentunya ini berkat seringnya terjadi perdebatan serta diskusi lintas agama yang sering kita saksikan ya, sehingga ini bisa menjadi jalan atau petunjuk bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.